Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Linda Setiawati, Sarjana Pendidikan. Izinkan kami mempresentasikan materi bab fungi yang akan saya pandu dengan penyaji Elsa Fania dan Fernando Agustaf. Kepadanya Elsa Fania dipersilahkan. Fungi atau jamur. Jamur itu termasuk dalam makhluk hidup, tapi tidak termasuk sebagai tumbuhan. Karena tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, sedangkan jamur tidak bisa membuat makanan sendiri. Karena tumbuhan memiliki klorofil, sedangkan jamur tidak. Ini contoh gambar jamur. Masuk dalam ciri-ciri fungi atau jamur. Yang pertama, memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa. Dan kumpulan dari hifa itu disebut miselium. Hifa tersusun dari sel-sel yang terbentuk akibat pertumbuhan spora, dan hifa tersebut bisa berupa hifa tunggal atau hifa bercabang. Yang kedua, memiliki dan memproduksi spora. 3, berkembang biak baik secara seksual atau bisa disebut generatif dan aseksual vegetatif. 4, mengandung zat kitin, glukan, selulosa, dan manan pada struktur tubuh jamur yang berfilamen dan dinding selnya. Mungkin beberapa dari kalian mempertanyakan kenapa jamur tidak masuk klasifikasi pelantai atau tumbuhan. Jawabannya karena jamur berbeda dengan tumbuhan. Beberapa ciri yang membedakan jamur dengan tumbuhan. Yang pertama, tidak memiliki klorofil, yang berarti jamur tidak berfotosintesis. 2, berkembang biak dengan spora. 3, memiliki komposisi dinding sel yang berbeda dengan tumbuhan. 4, tidak memiliki struktur seperti pada tumbuhan pada umumnya, yaitu akar, batang, dan daun. 5, tidak memiliki sistem vaskular atau bisa disebut dengan pembuluh angkut seperti tumbuhan pada umumnya. 6, bersifat multiseluler atau banyak sel sehingga tidak memiliki pembagian fungsi pada setiap bagiannya. Manfaat fungi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Pasti kalian udah familiar lah ya dengan hal ini. Ada banyak banget olahan makanan yang memasukkan jamur sebagai salah satu bahannya, seperti jamur enoki, jamur kancing, jamur tiram, dan sebagainya. Selain itu, jamur juga dimanfaatkan untuk mengubah makanan menjadi jenis lain, contohnya tape, yang merupakan hasil fermentasi singkong dari jamur Mucor javanicus. Yang 2, sebagai obat. Jamur juga dikonsumsi menjadi bahan yang digunakan dalam obat, seperti antibiotik penicillin, yang dihasilkan dari jamur Penicillium rhizogenum, di mana fungsi dari penicillin sendiri untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang membahayakan tubuh. Yang terakhir, sebagai dekomposer. Dekomposer sendiri merupakan organisme yang berperan menjadi pengurai bahan organik pada sisa-sisa organisme yang sudah mati, seperti daun kering, bangkai hewan, dan kotoran hewan. Baik, terima kasih banyak atas kerja kerasnya Elsa Fania, dan untuk selanjutnya akan dilanjut oleh penyaji Fernando Agustaf. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan membacakan klasifikasi fungsi jamur. A. Zygomorpha. Untuk memudahkan mengingatnya, ingat aja jamur ini yang Zygomorpha, yaitu berasal dari kata Yugo, di mana Zygomorpha membentuk alat reproduksi dengan yang disebut sebagai Zygospermium. Zygomorpha biasanya hidup di habitat yang di daratan atau jamur terrestrial. Sisa tumbuhan dan hewan parasit pada manusia dan tumbuhan serta simbiosis saling menguntungkan pada habitat lain. Ciri-ciri Zygomorpha: memiliki hifa yang tidak bersekat dan memiliki beberapa inti kosmetik. 2, dinding sel yang tersusun dari kitin. 3, melakukan reproduksi secara seksual dan seksual. 4, tidak mempunyai tumbuh buah. B. Asium kota. Asium kota atau disebut juga asium merupakan jamur yang mereproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung. Ciri-ciri asium kota: 1, menghasilkan spora pada reproduksi negatif seksual. 2, memiliki talus, urifis, dan munculnya besar. 3, memiliki hifa yang bersekatan dan tiap sel hifanya memiliki satu inti. 4, hifa diperkuat dengan resulasi dan bersifat heterokromatik. C,
Badiosmokota. Badios juga merupakan jamur dan spora dengan parasitik dan pada umumnya mudah dikenali karena memiliki bentuk seperti payung, namun tidak semua jenis jamur yang tergolong dalam klasifikasi ini dapat dimakan. Ada beberapa yang beracun: jamur Amanita muscaria, jamur beracun. Ciri-ciri Basidiomycota: 1. Memiliki hifa yang bersekatan dan berinti atau hanya memiliki satu set kromosom atau setengah jumlah set normal kromosom. Set normal kromosom 2 set. 2. Memiliki tumbuh buah yang terdiri dari batang, tundung, dan berbentuk seperti payung. 3. Melakukan reproduksi secara seksual negatif dan aksual vegetatif. D. Zygomorpha. Pada umumnya jamur ini bersifat merusak baik terhadap tanaman, hewan, dan manusia. Ciri-ciri Zygomorpha: memiliki hifa yang bersekatan dan mengandung zat intim. 2. Membentuk spora kondian dan reproduksi seksual atau vegetatif. 3. Bersifat spora pada bahan organik dan bersifat parasit pada tanaman tinggi serta perusak tanaman hias. Contoh jamur yang termasuk dalam jamur ini adalah Mersetsia fulvur. Jamur menyebabkan panu. Expiosome, jamur menyebabkan kutub air, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Elsa Fania dan Fernando Agustaf. Cukup sekian presentasi dari kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Sofi Alia Maulida sebagai moderator dalam presentasi kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.